Itu hal-hal mendasar sebagai pengantar diskusi ini yang nanti bisa kita obrolkan. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para masyayikh, para ulama, wabil khusus Kasepuhan PWI Kota Semarang Kiai Haji Nur Khamis, beserta tuan rumah pemilik Biro Travel Haji dan Umroh Safanatur, yaitu Kiai Haji Zainul Waro, serta para kiai-kiai, para asatidah yang tidak dapat saya sebutkan namanya tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dalam kesempatan kali ini, tanpa ada persiapan, sebenarnya bingung juga saya bingung bahas apa ini. Tapi menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram guru saya, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu mengkaji kitab-kitab turos untuk atau dalam rangka mengetahui kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa saya ini pesantren di Darul Lughah wa Da'wah di Pasuruan, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian saya itu juga pesantren kuliah di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramut Yaman selama 6 tahun setengah. Namun hal ini tidak menghalangi diri saya untuk mengkaji nasab para habaib, karena memang apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia dan harkat martabat kita sebagai orang Islam, tanpa sedikit pun ada rasa kebencian, karena memang guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun, baik itu kepada non-muslim sekalipun. Oleh karenanya saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh guru saya, salah satu guru saya, yaitu almarhum Mbah Kiai Haji Hamzah Matni, di mana beliau mengatakan akrimul habaib li ilmihim, muliakanlah para habaib itu karena ilmu mereka. Artinya yang dimuliakan itu bukan nasabnya, tetapi yang kita muliakan itu adalah ilmunya. Kemudian fa'ilam yakunu ulama, ketika mereka itu bukan dari kalangan ulama, artinya dari kalangan orang awam yang tidak menguasai ilmu-ilmu keagamaan, maka fakrimuhum kaikromikum li baqiyatin nas, maka muliakanlah mereka sebagaimana kita memuliakan sesama manusia. Artinya dari pesan ini kita atau saya dapat memetik sebuah pelajaran bahwa manusia siapapun itu, maupun mereka memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah ataupun tidak, yaitu sama saja.
Nah, sehingga ketika apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin serta sahabat-sahabat dan kawan-kawan itu dalam mengkaji nasab Ba'alawi sesuai dengan literatur yang ada. Pada awalnya saya juga kaget ya, mendengar tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasannya nasab Ba'alawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget. Kenapa? Ya jelas, karena memang ada kedekatan emosional antara saya dengan para habaib yang meskipun guru saya tidak semua habaib, tetapi setidaknya ilmu-ilmu yang diajarkan itu cukup mewarnai khazanah keilmuan yang saya dapatkan dari mereka. Sehingga dengan rasa kaget itu dan penasaran apakah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu sesuai dengan literatur yang ada, maka kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin itu saya beli. Bukan saya yang beli aslinya, abah saya. Dan beliau saya meminta coba teliti apakah benar kajian dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini. Ternyata saya telusuri dari kitab-kitab nasab yang ada, mulai dari As-Syajarah Al-Mubarakah, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatul Talib, Lubabul Ansab, dan seterusnya. Memang tidak ada anak atau putra dari Ahmad bin Isa Al-Abah yang bernama Ubaidillah. Nah, sehingga dari situ ya udah, karena memang yang kita cari itu adalah kebenaran, yang kita cari itu adalah tersambung atau tidaknya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sampai saat ini tidak kita dapatkan. Lalu apakah kemudian saya memaksakan diri untuk mempercayai apa atau data yang tidak saya temukan? Kan nggak mungkin. Karena apa? Karena saya ketika mesantren dan saya ketika belajar di kampus di kuliah itu dididik untuk memiliki daya kritis atau memiliki nalar yang kritis. Artinya ketika memang sebuah statement itu tidak diperkuat dengan data apapun, masa kita mau percaya saja? Ini kan beda dengan misalkan kita percaya kepada Nabi Muhammad meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, ya itu ranahnya ranah keimanan. Sementara nasab itu seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, nasab itu nggak penting amat. Nah, tetapi ketika ada satu kelompok, ada satu golongan yang mengatasnamakan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, lalu akan dikemanakan Rasulullah, nama besar, nama mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga itulah yang menjadi motivasi saya untuk menyuarakan kebenaran yang saya temukan, apalagi melihat sahabat-sahabat, teman-teman yang beliau pakar dalam bidangnya. Ada yang DNA, ada yang ahli filologi, kemudian berbagai macam literasi dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini menjadikan saya itu semakin yakin akan apa yang dicapai oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan ilmiahnya. Terlebih lagi ada satu hal yang saya kaget dalam menemukan data tersebut, bahwa ketika saya melihat satu kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, nama kitabnya itu Fathur Rahimir Rahman, karya dari seorang tokoh Ba'alawi yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, yang meninggal pada tahun 889 Hijriah, 6 tahun sebelum kewafatan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, di mana di sana dijelaskan bahwa makamnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pada abad ke-9 Hijriah belum ada. Jadi yang diziarahi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, oleh Habib Abdullah Al-Idrus, dan juga oleh keluarga-keluarga Ba'alawi itu hanya perkampungan yang katanya di situ dimakamkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga
munculnya makam tersebut atau dibangunnya masa tersebut itu adalah pada abad-abad yang berikutnya. Karena memang pada abad ke-11 itu makamnya Ahmad Al-Muhajir belum dibuat. Abad 11. Dan hal ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi. Itu yang tersisa, kata beliau itu, dari kuburan-kuburan leluhur-leluhur mereka, itu hanya makamnya Alwi bin Ubaidillah, jadi cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga di masa itu saja, di abad ke-11 Hijriah saja belum ada. Nah, lalu kalau kita melihat salah satu karya dari mereka, salah satunya itu adalah kitab Idamul Quds fi Mu'jam Buldan Hadramut, karya dari Imam Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Nah, ternyata cara menentukan kuburan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah melalui kasyaf, adalah melalui ronsen kuburan. Sarkub ya, sarkub. Pemalsuan makam maksudnya. Ini belum ada makamnya, belum ada makamnya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan kesejarahan yang dituliskan oleh mereka semenjak abad ke-9 Hijriah, ketika menceritakan tentang kedatangan dari Ahmad bin Isa dari Basrah menuju ke Hadramut pada tahun 217 Hijriah sampai 220 Hijriah, 317 sampai 320 Hijriah, kemudian adanya kesaksian-kesaksian banyak dari ulama-ulama, baik itu yang ada di Hadramut atau di Mekah atau di Basrah dan lain sebagainya, semuanya tidak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah eksternal. Nah, sementara baik itu ilmu nasab, baik itu ilmu sejarah, itu kan harus mendatangkan bukti. Bagaimana seseorang itu bisa menyatakan kebenaran dari suatu hal, tetapi tidak diperkuat dengan bukti apapun? Gak bisa. Maka apa yang saya lakukan sampai saat ini dengan menelusuri dan menelaah kitab-kitab dari Ba'lawi sendiri ataupun yang eksternal Ba'lawi itu adalah mengacu kepada satu kaidah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi yang kita lihat itu adalah argumentasinya, bagaimana sebuah argumentasi itu diutarakan, bagaimana kehujahan dari sebuah statement, dari sebuah pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melihat siapa yang berkata. Karena memang kalau kita melihat dari para pendukung-pendukung Ba'lawi, ya meskipun pada hakikatnya saya itu mendukung Ba'lawi kayaknya, untuk mencari kebenaran nasab mereka sebenarnya. Jadi ini adalah satu hal yang disiksa di neraka. Ini satu hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman itu tidak dipahami, bahwa sebenarnya saya membela Ba'lawi. Nah, oleh karenanya biasanya yang di framing itu adalah dengan membawa nama-nama besar para ulama-ulama sebelumnya di abad-abad awal. Misalkan dengan menyebut ketokohan kebesaran nama Syekh Samsuddin As-Sakhawi, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh At-Tayyib bin Umar Bamakhramah, Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, serta ulama-ulama besar yang lainnya, dengan kemudian lebih alim mana antara Kiai Haji Imad dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Padahal kaidahnya di awal tadi, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nah, sehingga dengan hal ini ketika memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan melalui data-data pustaka, begitu juga diperkuat dengan kajian filologi oleh Profesor Dr. Minahem Ali serta kajian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng, maka hal ini lebih memperkuat apa yang menjadi kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, sehingga bahkan untuk data yang terakhir itu saya menemukan keterangan mengenai komentar-komentar para ulama tentang Habib Salim bin Jindan. Jadi Habib Salim bin Jindan ini pada awalnya itu dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka di Indonesia.
beliau dikatakan berguru, beliau adalah seorang ulama yang berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, salah satu ulama Nusantara. Nah lalu kemudian pada suatu hari beliau itu berkomunikasi dengan Syekh Khalil Bangkalan, yang beliau itu hanya menyebutkan bahwa nasabnya Syekh Khalil Bangkalan itu bersambung kepada Sunan Giri, Nah, namun oleh Habib Salim bin Jindan itu disambungkan kepada Azamat Khan, bahwa Sunan Giri itu termasuk keturunan dari Jamaluddin Husain. Kemudian Jamaluddin Husain itu termasuk keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan, yang merupakan keturunan dari Ubaidillah. Nah, ternyata sesuai dengan komentar yang sesuai dengan salah satu surat rahasia dari Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada salah satu muridnya Ali Ba'bud. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Habib Salim bin Jindan itu memiliki satu penyakit yang namanya itu melankolia. Kalau bahasa modernnya itu melanktolis. Nah, dan penyakit itu adalah seseorang memiliki gambaran dalam pemikirannya seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Dan kemudian ketika beliau itu memikirkan tadi hal-hal yang ada dalam pikiran beliau, kemudian beliau tulis dalam kitab-kitabnya. Bahkan ada satu musnad yang dikatakan sebagai musnadnya Ba'lawi di generasi-generasi awal. Ya, misalkan menyebut generasinya Fakih Muqaddam Muhammad Sahib Mirbat Ali bin Alwi Khalid Qasam, kemudian Alwi Amul Fakih dan seterusnya. Itu ada runtutan sanad yang memiliki ketersambungan sanad itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kitab musnad tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Badib, salah satu ulama Yaman yang memang secara fokus meneliti tentang manuskrip-manuskrip ulama-ulama Hadramut yang tersebar di seluruh dunia. Beliau menyatakan kitab ini diklaim oleh Habib Salim bin Jindan ada di sebuah perpustakaan yang namanya Arif Hikmat, yang lokasinya itu ada di Madinah. Nah, hanya saja Muhammad Badib mengomentari bahwa kitab itu memang tidak ada, baik itu di perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinah, mau itu yang ada di Mesir, di Maroko, di Mekah, dan yang tersebar di seluruh dunia tidak ada. Dan kitab itu hanya berada di rumahnya Habib Salim bin Jindan. Sehingga saya sedikit curiga ini. Jangan-jangan musnad yang diklaim sebagai sebuah musnad yang di dalamnya terdapat nama-nama dari tokoh-tokoh Ba'lawi itu adalah merupakan hasil dari gambaran atau khayalan yang ada dalam pikirannya Habib Salim bin Jindan, kemudian dituliskan menjadi sebuah kitab. Dan masih banyak lagi lah mengenai hal-hal yang menurut saya sangat tidak logis, dengan menyebutkan bagaimana keagungan leluhur-leluhur dari Ba'lawi yang ternyata sama sekali tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Nah, sehingga hal inilah yang mungkin menjadi satu hal yang patut kita pikirkan, patut kita kritisi semata-mata untuk menuju kepada sebuah kebenaran yang hakiki. Karena memang kebenaran itu harus diucapkan. Qulil haqqa walau kana murran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, monggo moderator K.